Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Firmansyah, stambuk A11-19007 dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tadulako, Kota Palu. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Bantu yang bertemakan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Baiklah, di sini ada beberapa ilustrasi yang menggambarkan keadaan Indonesia saat ini yang sedang kehilangan jati dirinya. Apakah benar kalian merasa Indonesia telah Indonesia? Gedung tinggi berceceran di mana-mana menunjukkan identitasnya masing-masing dengan bangga. Misalnya pada papan nama Hotel Merkuri, Jas Hotel Palu, dan papan-papan nama lainnya. Jelas bukan hal yang baru lagi bagi kita untuk memaknai itu dan menjumpai fenomena seperti itu. Sayangnya, bukan khawatir atau cemas, kita malah merasa bangga dengan fenomena-fenomena seperti itu. Jika begini, apakah kamu benar-benar merasa hidup di Indonesia? Kualitas bahasa Indonesia di tanah air semakin rendah karena penduduknya lebih senang menggunakan bahasa asing. Hal ini menjadi momok besar bagi kita yang masih cinta terhadap Indonesia, bahasa Indonesia. Tiap kali terngiang-ngiang oleh janji Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami pemuda Indonesia berjanji berbahasa satu, bahasa Indonesia. Pengkhianatan bagi negara telah diikrarkan melalui gedung-gedung tinggi pencakar langit. Telah diikrarkan dari mulut-mulut yang mengaku sebagai pemuda Indonesia. Bangga pada negara adalah bangga pada bahasanya. Jika diharuskan menengok ke negara-negara lain, mereka juga menggunakan bahasa negaranya sebagai ciri khas keberadaannya. Menggunakan bahasanya dengan bangga di gedung-gedung megah mencakar langit, hingga kemudian terlihat indah identitas negara tersebut. Apa kabar negara kita? Apakah Indonesia kita benar-benar Indonesia? Budi luhur Indonesia terletak pada budi luhur penduduknya, yang kemudian tercermin pada bahasanya. Maka utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Selanjutnya yaitu utamakan bahasa Indonesia. Usaha menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional tidak akan berhasil apabila masyarakatnya sendiri bersikap acuh. Jika masyarakatnya bersikap acuh terhadap bahasa Indonesia, maka secara tidak langsung telah menganggap bahwa bahasa Indonesia itu mudah, sehingga tidak perlu lagi belajar secara mendalam. Dan bahasa Indonesia itu bukan bahasa utama. Meskipun penggunaannya dicampur dengan bahasa lain, tidak menjadi masalah. Pada kenyataannya, fenomena yang terjadi saat ini memang tak berbeda jauh dengan dua hal yang telah disebutkan. Banyak masyarakat yang tidak mengutamakan dan menerapkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Misalnya, penulisan pada pengingat di tempat-tempat umum, misalnya pada toilet, atau penulisan pemberitahuan seperti tulisan X jika cancel untuk makan. Selain itu, banyak masyarakat yang mencampur adukan pelafalan bahasa Indonesia dengan bahasa asing ataupun bahasa tidak baku. Dua fenomena penggunaan bahasa secara tertulis dan lisan seperti di atas seharusnya tidak dilakukan, mengingat bahwa bahasa Indonesia ini sedang diperjuangkan menjadi bahasa internasional. Oleh karena itu, mulailah untuk mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun dan apapun kondisinya. Selanjutnya yaitu lestarikan bahasa daerah. Keunikan bahasa daerah yang akan membuat masyarakat asing tertarik dengan negara Indonesia. Terlebih lagi jika masyarakat asing mengetahui keunikan bahasa di Indonesia yang disatukan oleh bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Maka tak menutup kemungkinan bahasa Indonesia akan menarik minat orang asing untuk dipelajari.
Ketika orang asing tertarik dengan bahasa daerah di Indonesia, otomatis juga akan mempelajari bahasa yang dapat berkomunikasi langsung dengan penutur bahasa daerah tersebut. Pada dasarnya pula, bahasa Indonesia merupakan serapan dari berbagai macam bahasa daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara Indonesia tetap melestarikan bahasa daerah yang juga merupakan harta warisan leluhur bangsa. Baiklah, terakhir yaitu kuasai bahasa asing. Demi mewujudkan cita-cita menduniakan bahasa Indonesia, penting untuk menguasai berbagai bahasa asing dalam berkomunikasi untuk mempromosikan dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada warga asing. Karena mustahil apabila promosi dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia langsung kepada penduduk asing. Selain itu, proses pembelajaran bahasa Indonesia kepada orang-orang asing perlu menggunakan bahasa mereka. Dengan memberikan pengajaran bahasa Indonesia dengan bahasa asing yang mereka pahami, maka akan membuat paham orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia haruslah menguasai bahasa asing demi menjayakan bahasa Indonesia di dunia. Itulah 3 hal yang harus kita ketahui dan dipahami bersama, betapa penting untuk mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun berada dan dengan siapapun berkomunikasi. Melestarikan bahasa daerah dengan memperkenalkan pada masyarakat dunia dan menguasai bahasa asing sebagai sarana berkomunikasi dalam meluaskan pemahaman mengenai bahasa Indonesia pada orang asing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.